Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu mensupport tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Semoga saja dengan dukungan yang hampir setiap hari dari teman-teman semuanya bisa menjadikan channel ini terus bisa berkembang, memberikan motivasi, solusi, dan semangat buat anda-anda semuanya, terutama yang saat ini kesulitan banget ya menghadapi mungkin pinjol legal, ilegal, juga terkadang bisnis online lainnya yang mungkin menawarkan jasa-jasa dari uang, mungkin ya hampir sama juga ya. Belum lagi dengan dihadapkan dengan debt collector dan segala macamnya. Semoga saja dengan hadirnya channel ini itu bisa memberikan semangat dan membuka pikiran. Oke, ini karena ini sudah sering banget ya, ini sudah sering banget datang pertanyaan seperti ini. Jadi judulnya saya beri di sini karena dia pertanyaannya tentang aku laku ya, tentang salah satu yang menawarkan pinjaman multiguna juga ya, aku laku gitu loh ya. Jadi dia di sini bayar atau tidak gitu loh. Jadi curhatannya ada panjang. Dan saya yakin juga banyak orang di sana yang juga lagi kepanikan gitu loh. Bahkan setelah berbulan-bulan, kenapa baru ditagih sekarang gitu ya. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Terjebak di pinjol aku laku, bayar atau tidak. Ya, tapi sebelumnya silahkan disupport dulu. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport atau selalu mendukung channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih. Oke, ini dia terjebak di pinjol aku laku. Sebenarnya ini sudah resiko ya. Resiko ketika Anda meminjam di aku laku ya resikonya seperti ini. Jadi bukan aku laku aja tapi ke pinjaman online lainnya. Tapi di sini pertanyaan dia, apakah dia harus bayar setelah sekian bulan lamanya baru ditagih kembali? Ya. Dan di sini ini ada curhatan dia, saya akan muncul dan mudah-mudahan orangnya juga mendengar ya, karena ini sudah sering. Dan di sini kita ambil aja karena ini ada satu curhatan yang cukup panjang. Jadi kita tidak ngambil lagi satu-satu yang di aplikasi ini, di aplikasi ini. Jadi kita bungkus dalam aplikasi ini ya. Misalnya dia kayak yang bertanya ini nanti bisa mewakili semua pertanyaan teman-teman yang berhubungan dengan hal bayar atau tidaknya ya. Oke, saya bacakan dulu. Siang bang, saya subscriber abang, mau konsul nih bang. Hari ini saya ada penagihan dari kolektor aku laku. Waktu itu masalahnya di akun aku laku saya nggak muncul nomor kode pembayaran. Ya, jadi di akun aku laku mereka tidak muncul kode pembayaran. Ya, waktu itu masalahnya di akun aku laku saya nggak muncul kode pembayaran. Terus saya telepon CS aku laku untuk meminta nomor kode pembayaran. Dari kantor pusat suruh telepon ke CS lagi. Hingga akhirnya saya abaikan karena ngabisin pulsa saya aja. Berarti dia dioper dari 1 ke 2, dari 2 ke 1. Jadi bolak-balik gitu ya. Dari CS ke pusat, dari pusat balik lagi ke CS. Jadi membingungkan dia sehingga dia berinisiatif ini buang-buang pulsa. Saya pun juga berpikiran seperti itu. Ngapain kita bolak-balik gitu kan? Harus tanya ke sini. Sementara satu orang aja, kalau memang mereka real dari aku laku, yaudah mereka bisa mengarahkan itu. Kenapa harus bolak-balik gitu ya? Jadi mana ini? Hingga akhirnya saya abaikan karena ngabisin pulsa aja. Kode pembayaran nggak dapat. Terus sekarang ada kolektor yang hubungi saya dengan memperlihatkan tunggakan saya. Ya, saya komplain, kenapa setelah 5 bulan baru ditagih? Kan kita udah nanya bolak-balik minta kode pembayaran. Saya bilang saya nggak pernah nunggak kalau kode bayarnya ada. Sekarang ada debt collector yang menghubungi dia setelah telatnya 5 bulan. Jadi dia di sini menjelaskan dia tidak akan telat kalau misalnya kode pembayaran dikasih dari awal. Ya, ini dia sudah bolak-balik menanyakan kode pembayaran tapi tidak diberikan. Hari ini debt collector datang ataupun hadir menghubungi dia dengan menyebutkan nominal hutang dia sekian dengan denda dan bunga sebanyak sekian. Jadi dia komplain gitu loh ya.
Jadi dia komplain, jadi isi dari curhatan di sini dia komplain. Terus sekarang ada kolektor yang menghubungi saya dengan memperlihatkan tunggakan saya komplain, kenapa setelah 5 bulan baru ditagih? Kan kita udah nanya bolak-balik minta kode pembayaran. Saya bilang saya nggak pernah nunggak kalau kode bayarnya ada kan. Jadi dia sudah menyatakan kalau kode pembayaran ini ada, dia nggak akan nunggak karena dia merasa dia telah menghubungi CS disuruh ke pusat disuruh lagi ke CS. Jadi seakan di sini ada oper bola dari kaki kiri ke kanan, sehingga entah disundul pakai kepala atau pakai pundak aja kita juga nggak tahu ini ya. Atau pakai tangan dari main bola kaki bisa jadi main bola poli kan gitu. Kan kita nggak tahu ya di sini. Entah apa yang sedang terjadi kita juga belum tahu ya. Jadi saya lanjutin dulu. Kalau kantor aku laku dekat saya jabanin. Ini mah di Jakarta. Pertanyaan saya, Bang, apakah kita harus melunasi tunggakan itu atau bisa 2 kali bayar? Kira-kira itu ada bunga nggak, Bang? Nih, jadi pertanyaannya, poinnya cuma ada di bawah aja. Pertanyaan saya, Bang, apakah kita harus melunasi tunggakan itu bisa 2 kali bayar? Jadi ini pertanyaan. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah kita harus melunasi tunggakan itu? Kalau Anda tanya ke saya, ada 2 jawaban. Iya atau enggak. Ya. Kalau iya, saya suruh misalnya, iya selesaikan. Tapi balik lagi ke kondisi hidup Anda. Misalnya Anda ada uang, ya enggak ada salahnya. Kita selesaikan lebih cepat, lebih baik. Ya, saya bilangin enggak misalnya gitu, takutnya nanti Anda ada uang, saya suruh bayar Anda nggak ada uang. Jadi kalau pertanyaan Anda ya, ini kan banyak ini teman-teman semuanya ya, saya bukan sekali ini aja membahas, mungkin udah kesekian kalinya saya bahas dalam video. Jika pertanyaan Anda apakah kita harus melunasi suatu tunggakan itu, kembali ke kondisi Anda ya, kembali. Kalau dalam hal dunia kredit ada satu perjanjian, ya memang kita harus menyelesaikannya, kita harus melunaskannya. Tapi ini ada tanda tapi kembali lagi ke kehidupan Anda ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak sepihak. Walaupun yang namanya hutang itu memang wajib dibayar, tapi wajib dibayar itu bagi mereka yang mampu ya. Bagi mereka yang tidak mampu, ya mereka harus berusaha dulu untuk memampukan diri mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi pertanyaan ini agak rumit. Kalau pertanyaan Anda, apakah kita harus melunasi tunggakan itu atau bisa 2 kali bayar? Ditambah lagi Anda bertanya, atau bisa 2 kali bayar? Bisa atau tidaknya dalam 2 kali bayar, ini tergantung kesepakatan Anda antara kreditur dan si debitur. Ya. Kalau saya bilangin, itu bisa itu 2 kali atau 3 kali bayar. Nanti kenyataannya dari pihak yang bersangkutan, misalnya dari kreditur yang menyediakan layanan, tidak bisa ya, karena saya juga tidak tahu batas SOP mereka. Yang misalnya dalam SOP mereka, misalnya ada debitur yang menunggak lebih dari 3 bulan, kita beri keringanan dengan 2 kali bayar atau 3 kali bayar. Saya belum menemukan SOP itu. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah ini bisa dibayar sebanyak 2 kali atau dicicil, misalnya hutang Anda 1 juta 500 berarti kan 1 juta. Saya nggak tahu jawaban itu. Alangkah baiknya Anda bertanya langsung ke pihak yang bersangkutan. Itu lagi pertanyaan dia, kira-kira itu ada bunganya nggak, Bang? Pasti ya. Tidak ada satu perbankan aja kita sebut ya, baik itu bank ataupun non bank, yang tidak mengenakan bunga ya, pasti. Apalagi ini sekelas non bank. Bunga dan denda lah yang sebenarnya yang akan menyiksa Anda gitu. Itu pasti ada. Karena yang disebut dengan one prestasi itu, ya itu tadi. Jadi ketika Anda melanggar one prestasi, itulah resikonya. Ya. Resikonya itu tadi. Resikonya Anda akan dibebankan dengan bunga, dibebankan dengan denda. Karena apa? One prestasi katanya, cacat dalam sebuah perjanjian. Jadi cacat di balik sebuah perjanjian, itulah resiko yang akan Anda terima, denda dan bunga. Ya. Tapi meskipun kita tidak cacat dalam perjanjian, bunga juga tetap pasti ada. Ya, ini buat yang bertanya, kurang lebih jawaban dari saya seperti itu. Karena Anda sering bertanya itu ya. Bagaimana, Bang, kita harus bayar atau tidak? Ya.
Sebenarnya kalau dari poin di sini, ketika Anda bertanya, misalnya tadi itu Anda minta kode pembayaran tapi nggak dikasih-kasih, itu sudah resiko ketika Anda meminjam di Akulaku gitu loh. Ya, karena banyak yang seperti itu. Nanti ada juga nanti misalnya nggak di Akulaku ya, atau di pinjol-pinjol yang lain misalnya gitu. Kita diberikan kode pembayaran misalnya gitu, diberikan kode pembayaran, tapi kenyataan kode pembayaran ini setelah kita melakukan pembayaran bisa pula mereka klaim bahwa kode pembayaran sudah kedaluarsa. Uang kita kemana gitu loh. Ya, jadi saran saya gini aja. Buat teman tadi yang bertanya, pertama yang Anda tanyakan, apakah kita harus melunasi? Itu kembali ke kondisi Anda. Habis itu pertanyaan Anda, bisa 2 kali bayar? Bisa 2 kali bayar atau tidak? Anda tunggu debt collector-nya datang ke rumah, nanti Anda tanyakan dan negosiasi. Kalau nggak, hubungi CS yang bersangkutan. Ya. Habis itu yang ketiga, kira-kira itu ada bunganya nggak Bang? Pasti bunga dan denda itu pasti ada. Ya. Hari ini kembalikan ke kondisi Anda. Jika mampu selesaikan segera, jika tidak mampu tetap harus berusaha. Yang penting jangan terfokus sama hutang, tapi berfokus sama aktivitas Anda. Kayak mana Anda bisa mengumpulkan uang untuk menyelesaikan hutang. Ya, jangan hanya fokus kepada hutang sehingga Anda mengabaikan cara mencari uang. Ya, karena kita butuh uang ini untuk menyelesaikan hutang. Jadi kalau Anda hanya berpikir hutang tanpa Anda bekerja dan beraktivitas, Anda mendapatkan uang dari mana? Ya. Jadi mungkin dari saya itu aja. Yang penting jangan seperti yang di berita-berita, gara-gara Anda jatuh tempo, gara-gara telat bayar pinjol, gara-gara gagal bayar pinjol, Anda nekat melakukan tindakan-tindakan pidana yang merugikan diri Anda sendiri ataupun yang merugikan diri orang lain. Jangan sampai terjadi seperti yang sudah kita bacakan, yang sudah sering viral di berita, kayak ada yang menodong dengan pisau, kayak ada yang melakukan pencurian. Kalau bisa jangan pernah ada yang berpikir hal-hal seperti itu. Ya. Anda telat bayar pinjol itu real perdata dan jatuhnya di One Prestasi, ya. Kalau Anda nekat melakukan kayak pencurian itu real pidana dan merugikan diri Anda sendiri, Anda akan ditahan di penjara. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Medi Broni, wassalam.